Oke, balik lagi di Man City Room. Kali ini kita bakal ngebahas pertandingan semalam di St. James Mary, ya sih, antara Southampton lawan City di 8 besar Carabao Cup dan berakhir pertandingan yang memalukan, kalah 2-0. Memalukan karena mainnya jelek banget ya. Ini salah satu pertandingan terburuk di era Pep. Mungkin yang gue ingat selain match ini adalah lawan Everton 4-0 di apa sih? Ya lupa lah nama stadionnya. Oke, kita mulai dari mana nih? Karena banyak banget yang nggak banyak sih, tapi beberapa hal yang dibahas. Ada mungkin catatan beberapa juga ya. Iya, mungkin dari apa? Starting line up ya. Line up dulu. Coba kita lihat nih. Kita lihat starting line up. Ini line up yang diturunin Pep tadi malam. Jadi sebenarnya mirip-mirip sama match lawan Chelsea di FA Cup. Ortega, Laporte, Walker tapi jadi CB. Terus Pep akhirnya percayain lagi Cancelo di kanan. Setelah kemarin lawan FA Cup lawan Chelsea itu jadi winger kanan, tapi sekarang jadi dibalikin jadi right back. Kiri ada Gomez, Phillips main, Gundogan, Foden, depan Grealish, Alvarez, Palmer. Sebenarnya sih gue nggak ada masalah sama line up yang diturunin Pep, karena yang tadi gue bilang lawan Chelsea di FA Cup oke aja. Tapi yang kita tahu sendiri ini kan bukan tim utama, bukan squad utama City, jadi ya pasti kalau di atas kertas sih bagus, tapi secara performa pasti naik turun. Apalagi yang kita tahu kayak Palmer itu naik turun, siapa lagi, Cancelo, Gomez. Tapi sebenarnya kalau gue pribadi ya pas gue lihat starting line up ya, gue nggak ngerasa jelek. Ya udahlah, orang lo lawan peringkat 20, ngapain masukin Haaland, ngapain masukin yang lain-lain gitu. Nggak terlalu justru emang ini saatnya Cancelo sama Walker main. Nah, tapi ternyata sumpah itu mainnya jelek semua. Kayak siapa? Gomez sering dimarahin Laporte. Walker sering salah umpan. Cancelo juga. Tuh menurut gue Cancelo nggak tahu tuh apakah dia harus main di kiri, tapi menurut gue main di kiri aja kata gue nggak nolong gitu. Emang lagi jelek aja gitu. Terus siapa lagi yang jelek? Yang ini sih yang notice banget ya. Calvin Phillips tuh Pak. Tuh sumpah dia tuh kayak cuman celingak-celinguk doang, terus kayak nunggu dioper, nggak minta kayak Rodri. Kita bahkan kita bandingin tuh pas Rodri masuk tuh bener-bener beda banget. Kayak lari, pasti siapa Rodri tuh lari dari atas ke bawah gini terus nih. Lebih ini kan, lebih cair kalau Rodri cair ya, lebih kayak tahu mau ngapain. Kalau Calvin tuh masih celingak-celinguk doang gitu. Kayak nunggu dioper. Ya emang ketahuan beda kelas, tapi harusnya sih kalau di City kita jangan sejauh itu ya. Iya, makanya mungkin tahun depan baru kerasa ya. Terus jadinya pemain depan Alvarez sama Foden juga nggak kelihatan karena tengahnya nggak kelihatan gitu. Apalagi ada Gomez tuh beberapa kali tuh dimarahin sama Laporte loh, karena salah umpan, salah positioning, sampai Laporte tuh sampai marah-marah sendiri. Bener-bener berkali-kali ya. Tapi yang menurut gue main jelek juga ini si Ortega tuh. Menurut gue di gol kedua tuh positioningnya jelek banget. Dia terlalu maju. Maksudnya dia tuh nggak agak aware gitu kan. Baiknya kan mundur-mundur tuh karena sama Gakpo ya. Gakpo kan ngiring tuh. Gakpo nggak sih namanya? Djenepo Gakpo mah main Liverpool. Djenepo kok kuning banget sih. Si Djenepo maju terus kan mundur-mundur tuh. Nah si Orteganya nggak langsung mundur, dia nggak ngeh gitu. Padahal kan itu kan sebenarnya dari salah umpan ya. Direbut apa salah umpan sih? Lupa tuh gol kedua. Pokoknya kedua kalau nggak salah direbut deh. Kalau gol pertama kan emang salah Gomez tuh. Gomez umpannya pelan tuh, itu nggak coba tuh. Nah itu positioningnya si Ortega terlalu jauh itu aja. Sebenarnya tendangannya nggak terlalu kenceng, emang naruh doang. Naruh terus kayak apaan nih kok tiba-tiba gol gitu. Dan itu 2-0 dan itu jelek banget. Maksudnya kayak gimana ya? Ngepres kagak. Menurut gue juga Southampton defend banget juga enggak. Emang boleh ke depan aja gitu. Tapi akhirnya Pep mendengar lah ya. Maksudnya kalau kita lihat benchnya, dari benchnya tuh sebenarnya udah gila-gila ya. Sebenarnya di bench ini kan ya kita tahu ini emang Pep tuh emang sengaja pengen rotasi, karena yang di bench emang bener-bener main yang lagi bagus-bagusnya kayak Haaland, Rodri, ada Mahrez juga situ, Kevin. Nah, setelah 2-0 babak kedua Pep langsung masukin hampir tim utamanya semua. Ada Akanji masuk, Ake masuk, Kevin masuk, Haaland masuk. Itu Haaland, tapi pertama 3 pemain dulu ya. Nah, tapi yang gua jadi concern justru pas kita babak kedua start, Pep malah mainin back three ya. Berarti emang mungkin Pep itu, menurut Pep itu formasi terbaik dia gitu. Gue jadi kayak masa back three jadi terbaik sih. Maksudnya
pas lawan Liverpool di Anfield kan jelek banget ya. Maksudnya ini juga nggak bagus-bagus amat menurut gue back three-nya Pep Guardiola, karena kalau kita lihat kebandingin sama 4-4-3-nya yang dulu-dulu mah beda jauh gitu. Lalu deh. Menurut gue ini kenapa ya? Apakah karena Walker dan Cancelo ini lagi jelek-jelek banget jadi Pep harus nyari formasi baru gitu yang back three yang, karena back three kita nggak bisa nyerang back sayapnya nggak bisa ngebantu Grealish sama Mahrez misalnya yang di sayap gitu. Jadi menurut gue agak concern ya. Sama kayak ini ya kemarin lawan Chelsea di EPL. Itu kita babak kedua emang mainnya jadi bagus, tapi secara formasi ya back 3, enggak yang dari back 3 ke back 4 itu bener-bener. Kalau yang lawan Chelsea kemarin emang orangnya ngaco gitu. Kalau sekarang orang ngaco formasinya ya 3-3. Ya mungkin Pep bisa ngelihat ya kalau back 3 itu lebih bagus, tapi gue lihatnya nggak seserem kita main 4 back gitu. Nggak se musim lalu kita tetap Haaland, atau awal musim deh nggak usah jauh-jauh kan kita masih pakai back 4 kan sebelum Piala Dunia itu City masih ngeri coy. Gue nggak ngerti sih. Maksudnya gue tuh nggak ngerti kenapa semalam mainnya gitu. Maksudnya peringkat 20 Terus ini Premier League, Southampton yang baru cetak 2 gol. oh iya, jadi pas kita nonton tuh si komentator bilang si Southampton ini baru nyetak 2 gol dalam satu pertandingan. Itu terakhir itu bulan Agustus. Tiba-tiba lawan City. Tiba-tiba di bulan ini Januari lawan City golin 2. Maksud gua apa coba? Tapi kayaknya ya gara-gara Diaz tuh nggak ada, agak back ini agak ngaco ya. Tapi gimana ya sebenarnya? Bagus-bagus aja back kita kan. Bagus-bagus aja, cuman kok ngaco gitu, kayak beda sama pas era 2020 tuh yang Otamendi yang ngaco banget tuh. Itu kan kita ketahuan tuh ke expose banget tuh back kita kan. Ini tuh enggak, temen. Apa ya? Susah ya nyerang. Iya, nyerang bagus-bagus aja. Maksudnya ada Haaland, apakah ini yang kurang fluidity kali ya? Terus bukan masa sih, menurut gua setelah ini ya kita bakal ngandelin Rico Lewis berarti. Maksudnya backnya masa kalah sama umur 18 tahun sih, kayak Walker ngaco, Cancelo ngaco, Gomez ngaco, tuh fullback 3-3 ngaco. Masa Rico Lewis sih gue baru dengar namanya musim ini tiba-tiba jadi pemain terbaik di fullback buat City, kayak aneh aja gitu. Padahal sebelum Piala Dunia semua orang bilang fullback terbaik itu Cancelo seluruh dunia, tiba-tiba hilang, performanya tiba-tiba turun. Oke, jadi coba kita lihat nih start pertandingan semalam nih. Kita lihat ya. Apa itu? Memang. Oke nih, jadi startnya kita lihat nih. Shoot. Gue baru lihat startnya lagi nih, udah ngedit padahal. Southampton 12, City 7. On targetnya 4-0 tuh, bayangin City 0. Kita ada Haaland Alvarez. Iya, tapi sebenarnya kalau babak kedua oke aja kali ya. Maksudnya cara main, tapi kita butuh kalau misalnya kalau misalnya main dari awal mungkin kita bisa menang sih. Itu 2 gol juga kita bobolan ngaco tuh sebenarnya. Harusnya nggak perlu. Artinya seri lah harusnya. Kalau kita lagi main jelek di pakai squad utama maksudnya. Oke, shoot on target tuh 4-0. Terus possession 72%, of course kita nguasain. Banding 28, passesnya 723 banding 279. Akurasi 87 ini sebenarnya tinggi ya. Mungkin karena gimana tuh? Tapi tinggi tapi oke lah. Sebenarnya secara stats kayak possession, operan, terus akurasi umpan itu sebenarnya bagus semua di atas kertas ya. Tapi kan kita butuhkan shoot sama bikin peluang kan. Nah itu nggak kelihatan di match ini. Emang lagi bau semua nih Man City. Dan ini gue juga sempat mikir tadi kayaknya Pep di next match atau misalnya kita Liga Champion nih, leg pertama udah menang, leg kedua misalnya udah pasti lolos. Menurut gue sih Pep jangan lagi mainin pemain cadangan di babak pertama gitu. Menurut gue full tim aja pertama, sikat golin 1 udah 2 baru ganti semua, nggak apa-apa gitu. Karena menurut gue terlalu riskan, apalagi kita masih ada FA Champions League. Atau misalnya ntar Premier League lawan yang gampang, menurut gue tetap mainin full tim. Sebab kayaknya nggak apa-apa deh, misalnya FA Cup, Haaland, Kevin tuh main dulu semua, ntar babak itu ganti nggak apa gitu. Karena kan kita lebih baik unggul dulu daripada ketinggalan, tapi Haaland, Kevin dimasukin telat gitu, karena udah sering kejadian juga masalah Pep itu kan, telat untuk ganti pemain dan ngejar gol tapi nggak gol gitu. Iya. Tapi sebenarnya intinya dari semua ini sih menurut gue ya, kalah di Carabao Cup nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Menurut gue ini
ada inilah, ada bagusnya karena kita nggak perlu capek-capek lagi nonton jam 3 pertama. Terus nggak capek-capek mainnya, biar nggak capek aja gitu. Dan gue yakin setelah ini kalau misalnya kita menang lawan MU itu udah langsung lupa tuh, kayak udah nggak apa, kalah deh. Karena menurut gue ya di match kemarin ya pemainnya yang diturunin harus emang itu gitu. Emang lagi babuk aja, tapi mungkin jadi concern ntar lawan MU mainnya kayak gini lagi apa enggak nih gitu. Karena sebenarnya lawan Chelsea di Premier League tuh mainnya jelek banget. Di Carabao Cup di FA Cup bagus. Gue udah agak pede tuh. Ini jelek lagi. Maksudnya gue takut ntar lawan MU jelek gitu. Tapi gue jujur ya nggak pede lawan MU. Tapi itu ntar kita jelasin di video selanjutnya aja. Jadi menurut kalian gimana pertandingan semalam? Apakah ini ada yang salah? Apakah salah Pep menurun mainnya, ataukah ini memang murni salah pemain City-nya? Ya. Jadi mungkin kita bertemu di pertandingan preview lawan MU. Oh iya, sebelumnya TikTok kita di ban. Jadi kita kita udah ngedit reaction tadi pas gue mau ngupload ke ban. Gue nggak tahu nih akunnya bakal balik apa enggak, tapi kalaupun nggak balik kita bakal bikin lagi, tapi kita mungkin bakal nggak naruh highlight, mungkin reaksi doang. Jadi nanti tunggu aja infonya. Kalau misalnya kita bikin baru harus bantu follow ya biar naik lagi. Iya. Jangan lupa subscribe dulu dong di YouTube City Room biar 1000 subscribers. Oke, kita ketemu di pre-match lawan MU. Bye.